salah satu sistem yang harus dilalui masyarakat yaitu di era pandemi yaitu sistem daring. Mungkin Humas dari MKKS menyikapi sistem daring ini ada plus minusnya kayak apa, Pak? Kalau saya melihat positifnya jelas itu IT-nya anak bertambah, jelas itu. Tapi negatifnya banyak. Karena apa? Ini yang jelas juga pantauan dari orang tua yang tidak bisa mantau terkait dengan penggunaan HP ini, benar ya. Jadi penyalahgunaan digital teknologi ini ya. Sampai-sampai itu ada di suatu sekolah muridnya itu sampai gila. Kenapa? Karena dia ikut di grupnya drakor itu. Nah, orang tua tidak tahu, taunya anak itu tiap pagi daring. Tapi setelah BK-nya datang, guru wali kelasnya datang, kaget, tidak pernah ikut daring. Dilihat HP-nya ternyata drakor. Oke. Jadi ternyata ini bukan katanya. Jadi kita bisa menerima jawaban bahwasanya para pendidik ini juga menemukan hal-hal yang unik terkait peristiwa pandemi, yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digital yang itu mungkin juga tidak bisa kita justifikasi menjadi kesalahan seorang anak yang masih labil. Di sini peran serta guru dan khususnya orang tua yang mungkin masa interaksinya dengan anak lebih besar, tidak pasrah bongkoan istilah orang Jawa. Kita coba tanya Ibu sekarang. Ibu dalam hal ini seperti apa Bu menyikapi situasi kembali kepada bahasa putus sekolah? Pendekatan keluarga seperti apa yang harus dibangun itu Bu terkait anak-anak ini? Terima kasih Pak Mansur. Ini saya sebagai seorang ibu ya ini sebenarnya. Jadi mensikapi sekarang ini, sistem sekarang ini, kalau tentang putus sekolah itu memang tidak ada dari faktor uang. Tetapi lebih disebabkan yang sekarang ini lagi tren itu adalah karena adanya COVID-19 ini. Sehingga anak-anak banyak daring. Ini kalau ngikuti daring itu tidak seluruh Pak. Tidak seluruhnya anak itu ikut pada waktu Zoom itu. Tidak semua, paling separuh. Nah, kadang-kadang kurang dari itu, jadi banyak yang nggak ikut. Kemudian ada juga alasannya bahwa tidak ada pembelajaran di sekolah, sehingga anak ini tidak mengikut daring. Si orang tua ini tidak tahu. Karena daring ini akhirnya komunikasi tiga arah anak, orang tua dan guru ini sering terputus. Lah betul karena itu. Jadi tidak sinkron lagi. Kalau orang tuanya yang support, yang ngerti, memang betul-betul mendampingi anak. Tetapi kalau yang orang tuanya tidak ngerti, misalnya katakanlah ada yang kerja pabrik itu jam 5 sudah berangkat, ini kadang-kadang tidak bisa mendampingi. Bapaknya juga kerja, neneknya kalau ikut nenek tidak ngerti. Nah, sekarang sarannya Ibu untuk para wali murid, untuk anak-anak biar stabil emosinya ketika menghadapi situasi saat ini, selain ekonomi juga seperti ini, gimana caranya? Kan pemerintah ini kalau kita simpulkan sudah menyediakan pengcoveran gimana caranya anak-anak di Kabupaten Malang tetap sekolah tanpa alasan ekonomi. Betul. Saran Ibu untuk rumah tangga atau ibu-ibu mereka atau bapak mereka seperti apa membina anak ini biar tetap interest, tetap semangat walaupun dalam kondisi daring seperti ini? Ya, terima kasih. Untuk imbauan saya, ini saya selaku ibu ya, memang harus betul-betul bisa mendampingi putra-putri kita. Terlebih-lebih pada waktu pembelajaran daring ini, anak ini perlu pendampingan. Tidak pasar bongkoan apa jari anak gitu ya? Betul. Karena kadang-kadang yang dibuka anak itu bukan pelajaran, yang lain yang dibuka. Sehingga si orang tua ini tidak ngerti. Kadang kalau menggunakan HP-nya dikunci. Nah, orang tuanya tidak tahu kuncinya. Kunci apa itu, sehingga orang tua tidak tahu apa yang ada di isi HP itu. Kadang tugas dari guru juga tidak tahu. Oleh karena itu, saya selaku ibu-ibu di sini, selaku ibu ya, mewakili ibu-ibu, saya berharap orang tua betul-betul menjadi pendampingnya anak pada waktu pembelajaran daring di rumah. Jadi ini sangat-sangat menjadi bekal buat para pendengar, pemirsa, netizen semua dan juga pempublish bahwasanya Kabupaten Malang kebetulan yang Anda lihat saat ini ialah para penerima tanggung jawab sekolah menengah pertama negeri. Jadi di sini kayaknya semua pada sepakat tidak ada
yang tidak sekolah hanya karena faktor biaya, itu sudah tersepakati. Cuma dalam hal ini yang menjadi hal yang paling penting ialah peran serta masyarakat agar tidak melepas anaknya dengan digitalisasi, dengan HP-nya, sehingga guru dan wali murid bisa ngeklik apa yang dibuka ponselnya itu seperti apa yang dikatakan anaknya. Ketika Bu, Pak, saya daring, katanya Bu Guru saya harus buka HP, dan HP itu dipastikan bukan menjadi alat penyalahgunaan hingga mereka dewasa sebelum waktunya. Terakhir kita coba minta statement closing Ketua MKKS yang juga beliau juga salah satu pemangku kepala sekolah di SMP 4 Kepanjen ini. Pak, kalau ada putus sekolah, apa upaya real yang dilakukan MKKS atau para kepala sekolah dan apa sudah tersepakati mekanismenya? Mungkin itu closing. Oke, terima kasih. Kami lebih cenderung pengkondisian kenyamanan di dalam belajar. Karena putus sekolah bagi saya itu bisa terjadi jika anak tidak nyaman dalam sekolah karena terbiasa nyantai di luar dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Oleh karenanya ya antara sekolah dengan pihak orang tua murid dan masyarakat ya ini harus saling mendukung karena anak tidak bisa disalahkan ya. Anak menjadi baik karena memang lingkungannya baik. Anak menjadi tidak baik karena mungkin lingkungan pertemanan atau kondisi di rumah yang tidak memungkinkan ya. Kecuali anak itu sudah dasarnya kuat walaupun orang tuanya nggak ada ya tetap baik kan. Tapi kalau dasarnya masih belum ya insya Allah nanti masih terbawa ke arah yang tidak baik. Termasuk kami di sini terkait dengan HP ya, karena saya melihat HP ini yang dikatakan teman itu betul. Sampai di sini HP tetap boleh dibawa karena memang ini kebutuhan, ini IT. Nah, cuman setelah di sekolah, kami sudah sepakat dengan orang tua murid, juga sudah sosialisasi kepada anak-anak bahwa HP setelah masuk di sekolah dimasukkan di kotak yang sudah kami siapkan. Nah, ini baru-baru ini sudah disiapkan, masukkan kotak. Nanti baru setelah dikunci, setelah pulang baru diambil. Kecuali dibutuhkan oleh guru baru boleh diambil. Kemudian HP pun juga tidak boleh dipassword. Harus posisi siapapun buka bisa. Tujuannya supaya nanti kami ingin periksa HP itu. Kami sudah siapkan tenaga dan sudah saya sampaikan kepada anak-anak. Kalau nggak mau diperiksa, nggak usah bawa HP. Alhamdulillah di sini ya tetap bawa HP tapi tidak dipassword. Kemudian ditaruh di kotak di masing-masing kelas, nanti setelah pulang diambil. Ya untuk menghindari temuan kami di awal-awal karena saya lihat ada konten-konten tidak bagus. Ya. Dari sampel yang dikumpulkan ternyata semuanya ada. Makanya saya berpikir ini dicoba kafe kira-kira ya ruwet. Nah, makanya ini adalah salah satu penyebab terjadinya putus sekolah gara-gara yang seperti ini. Ya, jadi artinya teman-teman pemerintah Kabupaten Malang sudah menyiapkan prioritas. Dewan menyampaikan harapan besar tidak ada putus sekolah di masyarakat dan pelaksana yang ada di sini di sekolah menengah ini banyak upaya dan tentunya juga banyak kendala yang dihadapi untuk mempertahankan agar tidak terjadi putus sekolah di generasi sekolah menengah. Demikian kami dari Rilis Dewan Suara Parlemen Kabupaten Malang menyampaikan. Terima kasih.